komunikasi Aristoteles termasuk model komunikasi linier atau satu arah. Komunikasi Aristoteles sering ditujukan untuk menggambarkan proses public speaking, yang sumber atau pembicaranya itu berperan aktif dalam mengirim pesan, sementara komunikan berperan sebagai pendengar. Seiring berkembangnya ilmu, komunikasi mulai terbentuk menjadi beberapa model komunikasi dengan definisi yang berbeda-beda. Beberapa model komunikasi terbentuk dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami proses komunikasi, hingga melihat komponen dasar dalam suatu komunikasi. Nah, dari berbagai model komunikasi, terdapat salah satu model komunikasi yaitu komunikasi Aristoteles. Aristoteles merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya pembicara, pesan, dan pendengar. Komunikasi Aristoteles dapat berjalan karena adanya 3 unsur yang diantaranya 1. Pembicara atau speaker. Pembicara atau speaker ini seperti yang bisa dikatakan adalah sebagai komunikator atau penyampai pesan. Pada umumnya, komunikator atau pembicara ini bertindak dengan sifat yang minoritas alias lebih sedikit daripada penerima pesan. Dan yang kedua, pesan atau message. Pesan atau message merupakan suatu informasi yang akan disampaikan dari pembicara atau komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Pesan di sini berisi informasi yang hendak disampaikan dan berfungsi untuk menjadi timbal balik dari komunikan. Dan yang ketiga, pendengar atau listener. Pendengar atau listener di sini merupakan lawan bicara dari pembicara atau biasa disebut sebagai komunikan, yang mana fungsinya sebagai penerima pesan atau informasi dengan sifat sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Dari ketiga aspek tersebut, maka Aristoteles memiliki diagram model komunikasi yang disebut sebagai diagram model komunikasi Aristoteles. Dikutip dari buku pengantar ilmu komunikasi, sebuah pendekatan kritis dan komprehensif tahun 2020 karya Yasir, salah satu kelebihan model komunikasi Aristoteles adalah model pertama yang membantu perancangan model komunikasi selanjutnya yang lebih baru. Artinya, model komunikasi ini digunakan sebagai pijakan utama untuk membantu memahami proses komunikasi, serta pembuatan model komunikasi yang lebih modern. Selain itu, ada 3 kelebihan lain dari model komunikasi Aristoteles, yakni menekankan pada kekuatan serta keindahan bahasa untuk memengaruhi sisi emosional penerima atau pendengar pesan, cocok digunakan dalam public speaking atau pidato yang sifatnya persuasif, karena pada dasarnya model komunikasi Aristoteles bersifat satu arah atau linier, sering disebut sebagai strategi yang efektif untuk memengaruhi publik. Kekurangan model komunikasi Aristoteles. Yang pertama, komunikasi dianggap sebagai fenomena statis, di mana hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengar saja. Yang kedua, model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah, bahwa kegiatan yang terstruktur yang selalu disengaja, seperti pembicara menyampaikan dan pendengar hanya mendengarkan tanpa dijelaskan lebih jauh mengenai gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan atau efek yang akan terjadi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak membahas mengenai aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Aspek nonverbal adalah di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh dari aspek nonverbal yang menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Contoh model komunikasi Aristoteles. Yang pertama, ada seorang ayah yang sedang menasihati anak-anaknya. Ketika seorang ayah menasihati anak-anaknya, sebenarnya ayah ini sedang menggunakan bahasa retorikanya dalam menasihati anak-anaknya. Karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata positif kepada anak-anaknya agar mereka dapat memahami nasihat ayahnya dan menaati hingga menjadi anak yang berbakti. Kemudian yang kedua, ada seorang guru yang menerangkan pelajaran ke siswa-siswanya. Seorang guru ini bersifat minoritas yang akan diperhatikan banyak orang, yaitu siswa-siswanya. Sifat minoritas inilah yang membuatnya menjadi pusat perhatian siswa-siswanya. Sifat minoritas ini dalam hal jumlahnya, sedangkan untuk berbicara bersifat cenderung
mayoritas atau lebih banyak berbicara daripada yang lainnya. Yang ketiga, ada seorang ketua OSIS yang memimpin jalannya rapat. Seorang ketua OSIS ini memiliki sifat pemimpin yang baik, sehingga ia dapat dihormati hingga anggota-anggotanya mau mendengarkan apa yang dibicarakan sang ketua OSIS tersebut. Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi yang paling klasik dan menjadi dasar model komunikasi yang ada saat ini. Model komunikasi Aristoteles merupakan komunikasi verbal atau lisan dan bisa juga diartikan komunikasi linier atau satu arah, yang berarti di mana pembicara lebih aktif menyampaikan pesan dan komunikan hanya sebagai pendengar. Model komunikasi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah komunikator atau pembicara, yang kedua pesan, dan yang ketiga adalah komunikan atau pendengar. Inti dari model komunikasi Aristoteles adalah bagaimana pembicara dapat mempersuasi, yaitu mempengaruhi dan mengajak seseorang atau banyak orang dengan pesan yang dia sampaikan.